Bagaimana Airbus dapat melakukan serangan balik melawan Boeing? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas kuda dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pada awal Juli yang lalu, 3 maskapai penerbangan domestik terbesar China mengumumkan pembelian 292 pesawat seri A320neo dari Airbus dengan total nilai 250 miliar RMB. Ini merupakan pesanan tunggal dengan jumlah pembelian terbesar dan jumlah total tertinggi dalam sejarah industri penerbangan sipil China dalam 3 tahun terakhir. Melihat Airbus memenangkan pesanan besar dari China, Boeing, saingan utamanya, menjadi sangat cemburu dan secara terbuka mengeluh mereka sangat kecewa dengan transaksi ini. Boeing memasuki pasar China pada tahun 1972 dan telah menjalin persahabatan selama 50 tahun dengan China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Airbus telah menyalip Boeing. Pada akhir 2021, Airbus telah mendominasi 51% dari total pesawat aktif di China. Tahun ini, Airbus telah mengirimkan 47 pesawat ke China, sementara Boeing hanya mengirimkan 1 pesawat. Airbus tidak hanya melakukan serangan balik di pasar China, tetapi juga berubah dari penantang menjadi pemimpin di pasar global. Pada tahun 2019 dan 2020, Airbus menyalip Boeing dalam pesanan dan pengiriman global. Airbus didirikan pada tahun 1970. Dari perspektif persaingan komersial, serangan balik Airbus terhadap Boeing merupakan drama yang luar biasa. Pembuatan pesawat komersial besar bukanlah sepenuhnya persaingan pasar, karena tidak mungkin melahirkan pemain kompetitif hanya berdasarkan kekuatan pasar saja. Seperti diketahui, ada 2 ambang utama pembuatan pesawat komersial besar. Pertama, tingkat teknis, dan kedua adalah ukuran pasar. Dari segi teknis, pengembangan suatu model pesawat membutuhkan siklus yang sangat panjang, investasi yang sangat besar, dan risiko yang tinggi. Misalnya Airbus A380 dari penelitian pada tahun 1996 hingga penyelesaian penerbangan pertama prototipe pada tahun 2005 telah memakan waktu 10 tahun dengan total biaya penelitian dan pengembangan mencapai 25 miliar dolar. Namun, model pesawat dengan investasi besar yang hanya beroperasi 16 tahun setelah penerbangan pertamanya harus pensiun dari panggung dunia di tahun 2021. Risiko pengembangan pesawat terbang sangat tinggi, sehingga perusahaan biasa tidak dapat menanggungnya. Dari perspektif ukuran pasar, sebuah model pesawat harus dapat mencapai penjualan 500 hingga 700 unit pesawat untuk mencapai titik impas. Ini adalah garis hidup dan mati. Banyak produsen pesawat gagal bertahan dari garis hidup dan mati ini. Tantangan terbesar lainnya adalah keamanan dan perawatan pasca. Perusahaan maskapai penerbangan memiliki ketergantungan jalur pada jenis pesawat dan cenderung menggunakan jenis pesawat yang sama. Ini adalah penghalang kuat untuk masuk pasar, namun sangat menguntungkan bagi perusahaan pesawat raksasa yang memiliki keunggulan penggerak pertama. Jadi, di bawah hambatan teknologi dan pasar, sulit bagi pendatang baru untuk bersaing. Misalnya, negara sekuat Jepang juga belum mampu membudidayakan sendiri pabrikan pesawat komersial besarnya. Jadi, bagaimana Airbus sebagai pendatang baru dapat melawan Boeing dan mendobrak 2 hambatan ini? Sebelum tahun 1970-an, Inggris, Prancis, dan negara-negara lain mencoba bersaing dengan pesawat Amerika Serikat. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Akhirnya, orang-orang Eropa menemukan jawabannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Amerika Serikat dengan bertarung sendirian. Maka negara-negara Eropa harus bersatu membentuk taktik serigala bersama. Maka lahirlah Airbus yang tidak memiliki kewarganegaraan, merupakan produk gabungan dari negara-negara Uni Eropa. Sebagai contohnya, Jerman dan Prancis bertugas merancang dan membangun badan pesawat. Inggris bertanggung jawab atas sayap. Spanyol bertanggung jawab atas ekor pesawat, dan perakitan terakhir berlangsung di Toulouse, Prancis. Sedangkan mesin dan roda pendarat dipasok dari Rolls-Royce, Inggris. Pada akhirnya, Airbus mengintegrasikan kemampuan seluruh industri penerbangan sipil Eropa dengan Airbus sebagai pusatnya.
sehingga penerbangan sipil Eropa telah membentuk ekologi industri dan rantai pasokan yang lengkap. Dalam hal dana, Inggris, Prancis, dan Jerman telah menginvestasikan keuangan yang sangat besar bagi Airbus selama 25 tahun. Memasuki abad ke-21, ekuitas milik negara Airbus telah banyak terdilusi, sehingga beberapa negara rintisan telah beralih mendanai Airbus melalui Bank Investasi Eropa. Tentu saja subsidi besar-besaran Eropa untuk Airbus telah memicu kemarahan Amerika Serikat. Sejak tahun 1980-an, Amerika Serikat meluncurkan perang tarif terhadap Airbus. Uni Eropa kemudian melancarkan serangan balik terhadap Amerika Serikat, menghalangi penggabungan Boeing dan McDonnell Douglas dengan alasan anti-monopoli. Ukuran pasar Uni Eropa terlalu kecil untuk memungkinkan keberlangsungan Airbus. Airbus adalah putra Eropa yang menikmati seluruh pasar terpadu Uni Eropa, yang lebih besar dari pasar Amerika Serikat. Sepanjang tahun 1970-an, sebagian besar pesawat Airbus dicerna di Eropa sendiri. Lufthansa dari Jerman, misalnya, pada awalnya merupakan pelanggan terbesar pesawat Boeing B737. Akan tetapi, setelah berdirinya Airbus, Lufthansa telah menyesuaikan armadanya menjadi maskapai berbasis Airbus. Pada tahun 1996, 26 tahun setelah pendiriannya, Airbus akhirnya melewati garis hidup dan mati dan mulai menghasilkan keuntungan. Saat memperluas pasar luar negeri, Eropa sangat aktif melakukan diplomasi pesawat. Ambil Jepang misalnya, yang merupakan pasar luar negeri yang cukup penting. Tetapi karena hubungan khusus antara aliansi Amerika Serikat dan Jepang, semua pesawat yang diterbangkan di Jepang hingga tahun 2013 adalah pesawat Boeing. Namun setelah kunjungan Presiden Prancis ke Jepang berhasil membujuk Jepang memesan 31 Airbus dan dianggap sebagai terobosan bersejarah bagi Airbus. Contoh lainnya adalah China, sebagai pasar inkremental terbesar di dunia selama beberapa dekade, adalah objek paling penting dari diplomasi pesawat Eropa. Sejak tahun 1996, Eropa berhasil mempromosikan pesanan antara China dan Airbus melalui 15 kegiatan diplomatik tingkat tinggi. Pada akhir tahun 2020, China telah menjadi negara pelanggan terbesar Airbus, dan seperempat dari pesawat Airbus yang aktif di dunia terbang di China. Selain diplomasi pesawat, Airbus juga menunjukkan ketulusan yang lebih besar dalam kerjasama di pasar China. Pada tahun 2008, Airbus membuka jalur perakitan akhir di Tianjin, yang merupakan pertama kalinya Airbus membuka jalur perakitan akhir di luar Eropa. Saat ini, sepertiga pesawat yang dikirim Airbus ke China dirakit di Tianjin. Airbus juga membuka pusat penelitian dan pengembangan di Suzhou, membawa lebih banyak pekerjaan inti penelitian dan pengembangan ke China. Saat ini, pesawat besar C919 yang dikembangkan sendiri oleh China sedang menuju tahap komersialisasi. Praktek kombinasi teknologi plus pasar dari Eropa ini layak untuk dipelajari C919. China percaya dalam waktu dekat, selain seri A Airbus dan seri B Boeing, penerbangan sipil global akan bertambah satu seri C Comac C919 asal China, sehingga membentuk pola ABC baru di bidang pesawat komersial besar di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!